Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tsumma qala Babu fadli ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula ini bab menjelaskan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa Nabi Musa pernah menyampaikan kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku mendapati di Luh." Itu di Luh Mahfuz, ya. Ada satu umat mereka itu memberi syafaat dan syafaat mereka diterima. Ya Allah, jadikanlah mereka umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, ya Tuhanku, kudapati di Luh itu umat yang kesalahan mereka dihapus oleh solat 5 waktu. Jadikanlah mereka umatku, kata Allah, mereka umat Nabi Muhammad SAW. Ya Tuhanku, kudapati di Luh itu umat yang mereka memerangi orang-orang yang sesat, sehingga mereka memerangi Dajjal. Disebutkan Nabi Musa begitu. Mereka memberantas kebatilan, ya, ahlul dhalalah. Mereka memerangi kebatilan, mereka orang sesat. Sehingga mereka pun membunuh Dajjal itu. Jadikanlah mereka umatku. Kata Allah, mereka lah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya Allah, kudapati dulu itu umat yang bersuci mereka itu menggunakan air dan tanah. Jadikanlah mereka umatku. Mereka umat Nabi Muhammad SAW, kata Allah Ta'ala. Terus Nabi Musa, ya Tuhanku, kudapati dulu itu mereka menerima dan menikmati sedekah. Jadikanlah dan mereka adalah wa kanal awwaluna harikuna binar. Jadi ada umat yang mereka menerima dan menikmati sedekah. Sementara umat sebelum mereka membakar sedekah itu menggunakan api. Jadikanlah mereka yang menerima dan menikmati sedekah itu adalah umatku. Kata Allah, mereka lah umat Muhammad SAW. Ya Tuhanku, kudapati di Luh itu ada umat. Apabila mereka bertekad ingin berbuat kebaikan, padahal belum mereka lakukan, ditulis untuk mereka sebagai satu kebaikan. Apabila mereka melakukannya, tertulis atau ditulis untuk mereka 10 kebaikan sampai 700 ganda bahkan lebih. Dan bila mereka bertekad ingin berbuat keburukan, tapi itu tidak ditulis. Dan apabila mereka melakukan keburukan, tertulis hanya sebagai satu keburukan. Jadikanlah mereka umatku. Kata Allah Ta'ala, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Musa, ya Tuhan, ya Tuhanku, kudapati dulu itu ada umat yang masuk ke dalam surga. Di antara mereka ada 70.000 orang tanpa diperiksa. Jadikanlah mereka umatku. Allah katakan mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam sanad hadis ini ada Muqatil bin Sulaiman. Di dalam hadis ini ada Muqatil bin Sulaiman. Mawaki mengatakan Muqatil bin Sulaiman ini pendusta. Ada juga Ubbad bin Katsir. Dalam riwayat perhatikan di atas tadi, ya, mungkin kita tidak baca sanad-sanadnya, ya. Ada Ubbad bin Katsir. Kata Imam Bukhari, para ahli hadis mengabaikan, meninggalkan Ubbad bin Katsir. Kalau sudah ahli hadis meninggalkannya, berarti ya tidak dipakai, ya, tidak diterima hadis dari Ubbad bin Katsir. Begitu pula diriwayatkan oleh Ma'mar bin Qatadah. Hanya ada tambahan, ya Tuhanku, kudapati dulu itu umat yang mereka itu sebaik-baik umat. Mereka menyuruh baik, melarang buruk. Jadikanlah mereka umatku, kata Allah, itulah umat Nabi Muhammad SAW. Seterusnya Nabi Musa mengatakan, ya Tuhanku, kudapati dulu itu umat yang mereka adalah orang-orang yang belakangan. Tetapi nanti di akhirat, pada hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang dahuluan atau yang duluan. Jadikanlah mereka umatku. Allah mengatakan itu umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Musa, kudapati di Luh itu ada umat. Anajiduhum fi sudurihim.
kitab mereka di dalam dada mereka. Anajil maksudnya lembaran-lembaran kitab itu ada di dalam dada mereka. Mereka membacanya. Nadhara, mereka membacanya dengan melihat, ya. Artinya anajilum fi sudurihim, mereka hafal kitab mereka, tapi mereka juga bisa membacanya dengan cara melihat. Jadi karena mereka umatku, Allah kata itulah mereka umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mewahyukan, ya, dalam surah Al-A'raf surat 7 144. Wahai Musa, kupilih kau di antara manusia untuk membawa risalahku dan menyampaikan firmanku. Ambil yang kuberikan kepadamu. Bersyukur kau. Kemudian di dalam surah yang sama, surah Al-A'raf ayat 159, di antara umat Nabi Musa itu ada yang mengambil tugas mereka menunjuki orang kepada kebenaran. Dan mereka adil dalam kebenaran itu. Itu surah Al-A'raf, surah 759. Waradiya Musa alaihissalam. Nabi Musa pun rela, puas hati terhadap penjelasan Allah Ta'ala ini. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Muqatil bin Hibban. Ya, diriwayatkan lagi oleh Muqatil bin Hibban. Nanti akan kita lihat kekuatan hadis ini. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika aku diisrakan, dinaikkan pada malam itu ke langit, Jibril pun pergi. Sampailah Jibril bersama aku ke hijab akbar, arti tutupan yang besar di Sidratil Muntaha. Di batas akhir itu ada penutup besar. Kata Jibril, ya taqaddam ya Muhammad, maju terus wahai Muhammad. Kata Rasulullah, ya Jibril, enggak mau aku. Engkau lah yang maju. Kata Jibril, ya Muhammad, tak pantas siapapun selainmu untuk melewati batas ini. Sementara kau yang lebih mulia dibanding aku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah pun maju sampai aku kepada satu tempat yang nampaklah di situ ranjang yang terbuat dari emas. Di atas ranjang itu ada seperai yang terbuat dari sutra surga. Jibril pun memanggil di belakangku, ya Muhammad, Allah Ta'ala memujimu. Dengar, patuhi Allah Ta'ala. Kalau kau nanti dengar perkataan Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala, berkata Ta'ala, hendaknya engkau jangan gentar. Walihawilannaka kalamuh. Mulailah memuji Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, at-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibatu. Kata Allah Ta'ala menyambut salam Rasulullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Disalat lagi oleh Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Jibril pun ikut merespon, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah diantara bacaan bacaan tahiyat salat, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, amana rasulun ma unzila min rabbih. Al-Baqarah surat 2 ayat 285, ya, ini petikan dari situ. Rasul beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada dari Tuhan. Aku pun menjawab, kata Rasulullah, bala ya Rabbi amantu bik. Tentu ya Tuhanku, aku mengimanimu. Untuk sambungannya itu kan, wal mu'minuna kun amila malaka rasulullah firman hadim mir rusulih. Ya. Dan orang beriman pun begitu juga, mengimani kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab rasul-rasul, dan kami tidak mencerai-beraikan antara seorang pun dari para rasul itu. Ini surat yang sama, ayat yang sama, Al-Baqarah surat 2 ayat 285. Sebagaimana Yahudi menceraikan, memisahkan keimanan terhadap Nabi Musa dan Isa. Begitu juga lah faraqatin Nasara, Nasrani memisahkan antara Nabi Musa dan Isa. Rasulullah tidak. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan la kullu nafsin illa wus'aha. Ini surat yang sama ayat 286. Tadi 285, 286. Allah tidak memberikan tanggung jawab hukum kepada setiap jiwa kecuali kesanggupannya. Sesuai dengan kesanggupannya. Ila taqataha.
laha maka sabat. Yakni untuk setiap jiwa itu ada thawab, balasan, anugerah, bonus, pahala, apa sajalah terhadap kebaikan yang dilakukan. Waliha maktasaba minasyari, dan dia bertanggung jawab pula memikul akibat buruk dari kejahatan yang dilakukan. Semua kalau Allah mengatakan salatu'ti, minta kau Muhammad apa yang kau minta, atau dia akan dikabulkan. Sambung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ini Baqarah 285 ya, surat 2. Ghufranaka Rabbana kal masir. Aku mengharap ampunanmu Tuhan, wahai Tuhan kami, kepadamu lah kami kembali. Ya akhir dzunub, ampunkan dosa kami semua ya Allah. Fa inna marja'ana sesungguhnya tempat kembali kami nanti pada hari kiamat ilaika. Allah pun sahut kepada laka wali umatik. Qad ghafartu laka wali ummatika. Kuampunkan sudah salahmu, salah umatmu. Waman wahana wa saddaqa bi. Siapa saja yang mengesahkan aku, menunggalkan aku, dan jujur dia membenarkan aku. Kemudian kata Allah lagi, ya Muhammad tu'ti, minta. Kau akan dikabulkan apa permintaanmu. Rabbana itu akhirnya nasina akhtana. Itu diminta oleh Rasulullah lagi ya. Ini surat yang sama, ayat 286. Tuhan kami, kiranya tiadalah jika menghukum kami bila kami lupa atau bila kami tersalah. Kata Allah Ta'ala tadi, memang begitu ya. Aku tak hukum siapa di antara kalian yang lupa ataupun berbuat kesalahan, atau mereka dimastukrihtum, kalian dipaksa, tidak. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi, minta diberi. Sambung lagi, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalna min qablina. Nanti ya. Ini surah yang sama, ini sama ya. Apa? Ya Tuhan kami, ya, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, sebagaimana dulu Engkau tanggungkan kepada mereka. Karena Bani Israel apabila mereka bersalah, Allah Ta'ala larang bidzalika. Dengan kesalahan itu atiaba ta'am. Jadi bila orang Bani Israel bersalah, akibat kesalahan itu atiaba ta'am, atau makanan yang terbaik, yang paling enak di antara sekian banyak makanan bagi mereka, itu diharamkan Allah Ta'ala kesalahan yang mereka lakukan. Maka melalui ayat ini Rasulullah menjelaskan kepada kita meminta sebagai umat terakhir kepada Allah, bila Allah berikan beban tanggung jawab kepada kita, janganlah kiranya yang kita tak sanggup. Ya, itu penjelasan dari surah An-Nisa, surah 14, surah 60. Mereka berbuat, sebab orang-orang Yahudi berbuat kesalahan, kami larang, kami haramkan pada mereka makanan makanan enak yang selama ini dihalalkan kepada mereka. Ya. Kami minta janganlah begitu ya Allah, kata Rasulullah. Allah jawab, lah kadzalik, untukmu itu yang begitu. Kemudian Allah kata oleh salatu'ti, Rabbana, minta diberi lagi padamu. Tuhan, janganlah kau tanggung kepada kami sesuatu yang kami tak sanggup menanggungnya, karena umat kami lemah. Kata Allah Ta'ala, la kadzalik, salatu'ti, wa'afana, maafkan kami, ampunkan dosa kami, kasihi kami, Engkaulah pelindung kami, tolonglah kami ya Allah dari orang-orang kafir. Alak, itu untuk mudalik. Sampai dalam surat Al-Anfal disebutkan oleh Allah Ta'ala, ayat yang ke-65, ini surah yang ke-8. Jika kalian ada 20 orang yang sabar, yang tahan menghadapi musuh, mereka dapat mengalahkan 200. Sebutkan begitu ya. Baik. Di dalam hadis yang barusan kita baca ini, ada Muqatil bin Hibban. Perhatikan ya, dalam hadis yang barusan kita baca ini, dalam sanadnya itu ada Muqatil bin Hibban. Ibnu Khuzaimah tidak menjadikannya sebagai hujjah, sebagai sandaran terhadap hadis.
Ibnu Ma'in mengatakan Muqatil bin Hibban itu adalah dhaif. Begitupun Imam Nasa'i mengatakan tak apa-apa. Nah, inilah status hadisnya, ya, terkait tadi soal jawab Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, ini kita singkatkan saja dari Abu Hurairah anhu, dari Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, diberikan kepadaku 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi, seorang nabi pun sebelum aku. Satu, aku diutus kepada semua manusia, baik berkulit merah maupun berkulit hitam. Kemudian seluruh permukaan bumi dijadikan Allah suci dan sebagai masjid untukku. Kemudian aku ditolong Allah mengalahkan musuh dengan membuat mereka merasakan ar-ra'bi, rasa takut di dalam hati mereka. Bahkan dari jarak sebulan perjalanan. Wa nisr bira'bi masih orang syahrin. Artinya sebulan sebelum lagi melakukan penyerangan terhadap musuh, mereka sudah ada rasa takut dalam hati mereka. Kemudian Allah halalkan aku mendapat harta ghanimah. Kemudian diberikan kepada aku hak untuk memberi syafaat, doa pertolongan. Tapi itu kusimpan saja nanti untuk umatku di akhirat. 5. Ya. Kemudian dari Abu Ja'far. Dari Abu Ja'far. Diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab dia piutang terhadap orang Yahudi. Maksudnya ada orang Yahudi berhutang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab itu disebut piutang. Khalifah Umar bin Khattab pun menjumpainya. Kata dia, demi Allah yang memilih Rasulullah Muhammad SAW terhadap seluruh manusia. Abul Qasim itu adalah kunyah Rasulullah Muhammad SAW. La tufariqni, kau jangan jauh-jauh kau dari aku. Ku cari kau, karena kau punya utang sama aku. Kira-kira begitu. Kata Yahudi tadi, Allah tidak pernah memilih Abul Qasim di antara seluruh manusia. Umar pun mengangkat tangannya, ditempelengnya si Yahudi tadi. Kata Yahudi tadi, baik, kalau begini kau buat aku baik. Antara aku dan kau ada Abul Qasim dan Rasulullah. Mari kita mengadili penjelasan kau dan aku tadi. Kau bilang dia dipilih Allah. Aku bilang tidak. Baik. Keduanya pun mendatangi Nabi Muhammad SAW, kata Yahudi kepada Rasulullah. Umar meyakini bahwa Allah Ta'ala memilih kau sebagai orang pilihan di antara seluruh manusia. Sedangkan aku meyakini Allah tidak memilih kau. Nah, dengan aku mengatakan begitu, Umar menempeleng aku. Kata Nabi Muhammad SAW, Umar, adapun kau wahai Umar, minta maaf kau sebab kau menempeleng dia. Kemudian Rasul mengatakan, bahkan wahai Yahudi, Allah Ta'ala telah memilih Nabi Adam sebagai Sofiyullah, orang kasih Allah Ta'ala. Sofi itu artinya bersih, ya. Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kawan Allah Ta'ala. Nabi Musa Nabi Allah, Nabi Isa Ruh Allah, sedangkan aku adalah kekasih Allah Ta'ala. Bahkan wahai Yahudi, 2 nama dari nama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kasih 2 nama itu untuk umatku. Allah Ta'ala namakan dirinya Salam. Umatku dikasih Allah Ta'ala nama Muslimin, kena ramai. Allah kasih nama dirinya Mukmin. Umatku Allah kasih nama Mukminin. Bahkan Yahudi, wahai Yahudi, kalian meminta ada satu hari, talabatum yawman iddakharahu lana. Kalian minta kepada Allah Ta'ala ada satu hari agar itu dikhususkan untuk kami. Itu hari Jumat. Maka Jumat itu untuk kami. Sedangkan besok Sabtu untuk kalian. Sedangkan lusa yaitu hari Ahad itu untuk Nasrani. Bahkan wahai Yahudi, kalianlah memang yang lebih dulu dari kami, kalian awalun, tapi sementara kami adalah belakangan daripada kalian. Tapi di akhirat nanti asabiquna yaumil qiyamah. Kami orang yang mendahului kalian. Kalian lebih dulu ada dari kami belakangan, tapi di akhirat kami yang mendahului kalian. Wahai Yahudi, surga itu diharamkan kepada nabi, para nabi.
Bukan hanya kepada umat, diharamkan kepada para nabi. Maksudnya dilarang dimasuki para nabi, apalagi umat para nabi, kecuali aku yang lebih dulu masuk. Begitu juga umat-umat lain tak boleh, kecuali umatku dulu yang masuk. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Seterusnya Kamal Ahbar mengatakan Allah Ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad itu dengan 3 perkara. Sebagaimana Allah Ta'ala sungguh telah memuliakan para nabinya. Yang pertama, Allah menjadikan setiap nabi menjadi saksi terhadap umat masing-masing, kaum masing-masing. Sementara umat Nabi Muhammad itu menjadi saksi terhadap seluruh manusia. Itu pertama, Allah berfirman kepada para rasul, wahai para rasul, makan yang baik-baik, lakukan yang baik-baik. Itu surat Al-Mu'minun ayat 51. Itu surat Al-Mu'minun. Allah perintahkan para rasul begitu. Ini surat yang ke-23 ya. Dan terhadap umatnya, terhadap umat Allah mengatakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Al-Baqarah 172. Itu yang kedua. Allah muliakan umat ini. Ya. Nabinya menjadi saksi, mereka jadi saksi seluruh manusia. Para rasul disuruh makan baik, umat Nabi Muhammad SAW disuruh makan baik. Allah Ta'ala mengatakan kepada para nabi, doakan, minta kepada aku, kabulkan doakan. Itu juga Allah katakan kepada umat ini, ud'uni astajib lakum. Doakan kepada aku, minta kepada aku, kabulkan. Itu surat Ghafir ayat 60. Ya, dalam surat Ghafir. Ghafir surat yang ke-40. Itu kata Kamal Ahbar. Kemudian dikatakan Allah Ta'ala memuliakan Muhammad ini dengan 5 kemuliaan. Satu, Allah Ta'ala buat mereka, Allah ciptakan mereka lemah-lemah. Sehingga salah satu hikmahnya adalah mereka tidak sombong. Ini semestinya begini ya. Kemudian Allah Ta'ala jadikan mereka kecil-kecil. Sehingga cukup makan, minum, pakaian. Allah jadikan umur mereka pendek. Sehingga dosa mereka sedikit. Allah jadikan mereka fakir. Sehingga perhitungan mereka di akhirat nanti pun sebentar. Allah jadikan mereka adalah akhir dari segala umat ini. Umat terakhir. Sehingga mereka dalam kubur pun sebentar. Disebutkan bahwa Nabi Adam SAW mengatakan Allah Ta'ala memberikan umat Nabi Muhammad SAW 4 kemuliaan yang tidak Allah berikan kepadaku, kata Nabi Adam. Satu, Allah Ta'ala terima taubatku di Mekah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mereka bertaubat di mana saja Allah Ta'ala terima. Yang kedua, dulu aku berpakaian. Ketika aku berbuat salah, aku jadi terlepas pakaianku. Sementara umat Nabi Muhammad SAW, mereka berbuat salah dalam keadaan tak berpakaian. Tapi Allah belakangan kasih mereka pakaian. Yang ketiga, Allah Ta'ala, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dari istriku. Umat Nabi Muhammad mereka berbuat salah, tidak Allah pisahkan mereka dari istri mereka. Yang keempat, aku berbuat salah di surga, Allah keluarkan aku dari surga. Nabi Muhammad berbuat kesalahan di luar surga. Akhirnya nanti sebab taubat mereka masuk ke dalam surga. Seterusnya diriwayatkan dari Khalifah Ali Anhu, beliau mengatakan ketika Rasulullah Muhammad SAW duduk bersama sahabat Muhajirin Ansor, tiba-tiba datanglah sekelompok orang Yahudi. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami mau bertanya kepada beberapa hal yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa bin Imran. Tidak diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Rasul yang lain. Atau malaikat yang didekatkan Allah kepada diri Allah Ta'ala sendiri. Jadi ringkasnya kami mau tanya, ada beberapa hal. Yang beberapa hal ini tidak Allah berikan kepada siapapun Nabi, kepada siapapun Rasul, kepada siapapun malaikat yang dekat kepada Allah Ta'ala, kecuali kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata mereka, katanya Allah, kata Rasulullah, baik. Kata mereka, wahai Muhammad, kasih tahu sama kami sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada umatmu itu. Coba ceritakan sama kami tentang sholat 5 waktu itu. Rasul jawab, sholat zuhur itu apabila tergelincir matahari, segala sesuatu bertasbih kepada Tuhannya. Sholat asar itu adalah waktu Nabi Adam makan. Itulah waktu Nabi Adam memakan buah pohon itu. Sholat maghrib itu adalah waktu Allah menerima taubat Nabi Adam AS. Maka tidaklah setiap orang mukmin mengerjakan sholat ini karena ikhlas kepada Allah, kemudian dia meminta kepada Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala berikan permintaannya itu. Sholat waktu maghrib itu. Adapun sholat isya, itu adalah sholat yang dikerjakan oleh para rasul sebelum aku. Sholat subuh adalah, sholat subuh sesungguhnya matahari apabila terbit di antara dua tanduk syaitan, sujudlah segala orang kafir kepada matahari itu, kecuali selain kepada Allah Ta'ala. Sementara kami mengerjakan sholat itu kepada Allah Ta'ala.
Betul, 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 betul engkau. Apa pahala orang mengerjakan sholat itu, wahai Muhammad? Itulah kemarin kepada Rasulullah, ya. Karena Rasulullah mengatakan, sholat zuhur itu adalah waktu menyala-nyalanya api jahanam. Maka tidak setiap orang mukmin yang mengerjakan sholat kecuali Allah haramkan dia. Allah haramkan si mukmin tadi itu. Jangankan kena apinya, kena hembusan apinya pun tidak. Allah haramkan, Allah cegah terkena hembusan api jahanam itu pada hari kiamat. Salat asar itulah pada saat Nabi Adam memakan buah pohon. Maka tidaklah setiap orang mukmin mengerjakan salat asar itu kecuali dia dosanya keluar dari diri. Seperti sehingga dia menjadi bersih kembali seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 238, Bismillahirrahmanirrahim, Hafidhu ala salawat, surat wusta, peliharalah, jagalah, perhatikan, rawatlah, solat-solat itu istimewa lagi, solat pertengahan. Meskipun nanti banyak penjelasan ahli tafsir yang maksudnya solat pertengahan. Tapi di sini maksudnya adalah solat asar. Adapun sholat maghrib itulah waktu ketika Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam. Maka tidaklah setiap orang mengerjakan sholat ini dalam keadaan ikhlas, kemudian meminta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan. Ya. Adapun sholat Isya, ingatlah kubur itu gelap. Sementara hari kiamat adalah gelap. Maka tidaklah orang mukmin yang pergi di kegelapan malam mengerjakan sholat Isya kecuali Allah halang, Allah cegah, Allah haramkan dia terhadap api itu, terhadap bahan bakar neraka itu. Allah Ta'ala berikan kepada dia cahaya yang membimbingnya nanti melewati titian. Adapun sholat subuh itu tidaklah setiap orang mengerjakan sholat subuh itu 40 hari berturut-turut berjamaah. Kecuali Allah Ta'ala berikan kepada dua kebebasan, dua kelepasan. Dia bebas, dia lepas dari neraka. Dia bebas, dia lepas dari sifat-sifat orang munafik. Mereka pun mengatakan, oh betul kan Muhammad. Kemudian kami tanya pula, kenapa Allah Ta'ala wajibkan umat mengerjakan puasa 30 hari, maksudnya Ramadan? Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi Adam ketika makan buah itu tetap masih ada dalam perut beliau lebih kurang seukuran 30 hari. Maka Allah Ta'ala fardukan terhadap keturunannya lapar 30 hari. Mereka makan pada malam hari sebagai menikmati anugerah tafaddulan, sebagai anugerah dari Allah kepada makhluknya. Oh, mereka betul-betul engkau Muhammad. Baiklah, kalau begitu, kasih tahu kami, apa pahala orang yang berpuasa itu? Kata Rasulullah, tidaklah orang yang berpuasa bulan Ramadan itu 1 hari saja, dalam keadaan terus ikhlas, kecuali Allah Ta'ala berikan 7 kelebihan. Artinya bukan berpuasa itu hanya 1 hari. 1 hari, bukan maknanya puasa itu hanya 1 hari. Artinya, sehari yang dia puasakan itu, Allah berikan 7 kelebihan. Ya. Satu, yadzubul lahmul haram jasadi. Daging-daging yang haram yang ada di tubuhnya itu mencair, hancur luluh lantak. Dia dekat dengan kasih sayang Allah. Allah berikan kepada dia sebaik-baik perbuatan. Allah amankan dia dari rasa lapar dan haus di akhirat nanti. Allah mudahkan dia menghadapi kesulitan di dalam kubur. Allah berikan dia cahaya pada hari kiamat sampai dia melintasi titian. Dan Allah berikan kepada dia kemuliaan di dalam surga. 7. Ya, daging tubuhnya hancur. Dia dekat dengan kasih Allah Ta'ala. Allah berikan dia kebaikan perbuatannya. Ya, atau perbuatan-perbuatan baik. Allah ilhamkan dia untuk berbuat baik. Karena Allah amankan dia dari rasa haus lapar. Allah amankan dia. Allah mudahkan dia. Allah ringankan dia menghadapi kesulitan di dalam kubur. Allah berikan dia cahaya yang membimbingnya nanti di akhir. Sehingga selamat lewat di atas titian. Yang keenam, yang ketujuh, Allah berikan dia kemuliaan di dalam surga. Mereka berkomentar, oh betul-betul kau Muhammad. Sekarang kasih tahu kami, apalah kelebihan kau di antara para nabi? Kata Rasulullah, "Fama min nabiin illa da'ala kami." Tidaklah setiap nabi kecuali telah berdoa untuk keselamatan kaumnya. Sementara aku tidak. Ku simpan doaku itu untuk umatku, itulah doa syafaat nanti di akhirat.
Oh, mereka berkomentar, betul, betul engkau ya Muhammad. Kami pun bersaksi, meyakini, nasyhadu, kami pun meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab al-Ahbar dia mengatakan, aku membaca di sebahagian kitab yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Apa bacaan aku di kitab itu? Ku baca begini, wahai Musa, doakan engkau kerja yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan umatnya, boleh juga disebut Ahmad ya. Itulah solat subuh, ya, solat subuh. Siapa yang mengerjakannya, aku ampunkan dosa yang dialaminya malam dan siang. Dia berada dalam tanggunganku, kata Allah Ta'ala. Wahai Musa, 4 rakaat ini dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad dan umatnya, itulah zuhur, kuberikan kepada mereka. Pada rakaat pertama itu ampunan, rakaat kedua memberatkan timbangan kebaikan mereka, rakaat ketiga kupercayakan malaikat menjaga mereka. Mereka bertasbih, malaikat itu minta ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad itu. Rakaat yang keempat kubukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Para bidadari pun menyongsong mereka. Wahai Musa, 4 rakaat ini dikerjakan oleh Ahmad dan umatnya, itulah salat asar. Maka apa anugerah yang kuberikan? Tidak ada satu malaikat pun di langit dan bumi kecuali minta ampun untuk mereka. Tentu siapa yang dimintai ampun oleh malaikat tak akan khususnya dia. Wahai Musa, 3 rakaat yang dikerjakan oleh Ahmad dan umatnya itu ketika matahari tenggelam, kubukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Tiada siapapun yang memohon kepadaku pada waktu itu kecuali kabulkan, kupenuhi permohonannya. Wahai Musa, 4 rakaat dikerjakan Ahmad dan umatnya itu ketika hilang warna rona merah, ya, rona merah di ufuk barat. Maksudnya salat Isya ya. Itu wahia khairul hum. Itu baik bagi mereka berbandingkan dunia beserta segala isinya. Yaitu salat Isya ya. Dan mereka keluar dari dosa-dosa mereka seperti mereka dilahirkan oleh ibu mereka. Jadi 4 rakaat itu Isya itu khair, baik bagi mereka daripada dunia dan isinya. Baik maksudnya lebih baik ya, karena ini ada bandingan dengan dunia baik. Lebih baik itu yang 4 rakaat Isya itu daripada dunia beserta isinya. Seterusnya, wahai Musa, ini cerita wudhu pula, ya. Berwuduknya Ahmad dan umatnya sebagaimana kuperintahkan, maka dengan sebab wudhu itu kuberikan anugerah kepada mereka. Setiap tetes air itu adalah surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Satu tetes, wah itu jaminan masuk surga. Wahai Musa, Ahmad dan umatnya berpuasa sebulan setiap tahun, itulah Ramadan. Kuberikan kepada mereka setiap hari puasa yang mereka lakukan itu anugerahnya adalah 1 kota di dalam surga. Dan kuberikan kepada mereka setiap perbuatan sunat yang mereka lakukan di bulan itu, kuberi pahala wajib. Padahal perbuatan sunat. Kujadikan untuk mereka di bulan itu adalah 1 malam disebut malam agung mulia. Siapa yang minta ampun pada malam itu sekali saja dalam keadaan menyesal dan jujur dari hatinya sendiri, jika dia mati malam itu atau bulan itu, kuberikan untuk dia pahala 30 orang mati syahid. Wahai Musa, sesungguhnya di kalangan umat Muhammad itu ada orang-orang yang mereka yakuna kulli syarafin. Mereka berdiri tegak naik ke tempat yang tinggi. Maksudnya muazzin ya. Mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Balasan mereka sebab itu adalah balasan para nabi. Kasihku kepada mereka, ya, jadi wajib kuberikan. Sedangkan murkaku jauh dari mereka. Tak sedikit pun kuhalangi mereka masuk ke pintu taubatku selama mereka menyaksikan, meyakini la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya selama mereka bertugas sebagai muazzin. Ya. Jadi kalau tak bertugas lagi, apakah tertutup pintu taubat dari mereka? Tentu tidak. Ya, itu yang sudah terbuka tak akan tertutup lagi. Dari Abu Hurairah al-Anhud yang beliau mengatakan, yang pertama dipanggil Allah pada hari kiamat Nabi Nuh AS dan umatnya. Kemudian dikatakan kepada Nuh, sudahkah kau sampaikan ajaran yang diperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada umatmu? Udah ya Allah, udah Tuanku. Ditanyalah kepada umat Nabi Nuh, sudahkah Nuh menyampaikan risalah Allah, ajaran Allah kepada kalian? Oh, mereka jawab, tidak, demi Allah, tidak.
Nah, kalau Engkau ya Allah mengutus Rasul kepada kami, wah kami ikutlah ayat-ayat Engkau itu. Kami pasti jadi orang beriman. Ah, tak ada yang sampai kepada kami apa yang Kau perintahkan kepada dia. Lantas Allah konfirmasi kepada Nuh. Orang itu yakin bahwa Kau tidak menyampaikan kepada mereka, wahai Nuh. Ah, baik, kalau memang begitu, apakah Kau ada saksi, wahai Nuh, terhadap mereka bahwa Kau sudah menyampaikan? Oh ada, kata Nabi Nuh. Siapa? Oh, itulah umat Nabi Muhammad, kata Nabi Nuh alaihissalam. Oh, umat Nabi pun dipanggil dan umat Nabi Muhammad pun dipanggil, ditanya. Umat Nabi Muhammad mengatakan, nah, ya, Nuh sudah menyampaikan Allah. Kami meyakini Nuh sudah menyampaikan kepada kaumnya. Kata kaum Nuh pula bersoal kepada umat Nabi Muhammad, macam mana kalian boleh meyakininya? Sedangkan kami yang lebih dulu daripada kalian, kalian orang belakangan. Nah, umat Nabi Muhammad menjawab, kami meyakini Allah Ta'ala mengutus kepada kami seorang Rasul. Dan menurunkan kitab kepada Rasul yang Allah utus kepada kami itu Al-Quran kepada Muhammad SAW. Di dalam kitab itu ada kabar kalian. Nah, ya. Kata Abu Hurairah, kami yang belakangan. Nah, tapi hari kiamat nanti di akhirat kami orang yang lebih duluan. Itu Al-Baqarah 143. Begitulah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Supaya kalian menjadi saksi terhadap manusia. Dan Rasul menjadi saksi pula kepada kalian. Jadi umat Nabi Muhammad menjadi saksi kepada seluruh umat. Sementara Nabi Muhammad menjadi saksi atas umat Nabi Muhammad akan kesaksian mereka terhadap seluruh umat itu. Sampai sini dulu. Akan datang kaji kita. Hak-hak suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.